Selamat bertemu di seri mata kuliah Industri Perhotelan dan Pariwisata Kontemporer. Perkenalkan, saya Asep Parantika yang akan mengantarkan materi ini. Dalam mata kuliah ini, kita akan berkenalan secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan tentang industri perhotelan dan industri pariwisata dalam konteks nasional maupun internasional. Mari kita belajar bersama. Bisnis pariwisata di Indonesia ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini didukung oleh potensi keindahan alam, keragaman budaya, serta potensi-potensi lainnya. Jumlah wisatawan, baik yang berasal dari Nusantara maupun internasional, jumlahnya semakin meningkat. Hal ini pula diimbangi dengan penyediaan fasilitas akomodasi. Karena itu, tidak mengherankan jika perkembangan bisnis perhotelan tumbuh bak cendawan di musim hujan. Mulai dari hotel non-budget, non-bintang, hingga hotel berbintang 5 berlian. Di bagian ini, kita akan menguraikan peranan perhotelan dalam mendukung perkembangan pariwisata di Indonesia dan sejarah tumbuhnya industri perhotelan, baik secara internasional maupun di Indonesia. Diharapkan Anda akan mampu memahami peranan industri perhotelan, sejarah perhotelan, baik nasional maupun internasional, serta mengklasifikasikan industri perhotelan termasuk identifikasi sejarahnya. Sebuah destinasi wisata akan dapat berkembang dengan baik jika didukung oleh 4 aspek atau yang dikenal dengan 4A, yang terdiri dari attraction, accessibilities, amenities, dan ancillary, yang akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Usaha akomodasi yang termasuk dalam aspek amenities sangat dibutuhkan dalam menunjang pengembangan suatu daerah wisata. Karena itu, tersedianya fasilitas penginapan dalam bentuk hotel sangat diperlukan. Hotel sendiri dapat dimaknai sebagai bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial dan menyediakan fasilitas-fasilitas kamar untuk menginap serta makan dan minum yang diperuntukkan dan dikelola secara profesional. Kata hotel sendiri dari bahasa Latin yaitu hospitium, yang memiliki arti ruang tamu. Sebelum abad ke-18, kata hotel lebih dikenal dengan hostel dalam bahasa Perancis. Namun, seiring berkembangnya zaman, kata hostel kemudian mengalami perubahan dengan hilangnya huruf S sehingga menjadi hotel. Jika mengacu pada pengertian hotel yang identik dengan pelayanan dan penyediaan sebuah fasilitas, mungkin dapat ditelusuri jejak awal sejarah Babilonia, di mana bangsa Yunani pada waktu itu menyediakan sebuah tempat berendam air panas di sebuah desa, khusus yang diperuntukkan bagi tempat istirahat dan relaksasi. Tempat-tempat pemandian air panas inilah yang diperkirakan dibangun sekitar 60-70 tahun sebelum Masehi. Kemudian bangsa Romawi membangun kastil-kastil yang diperuntukkan sebagai akomodasi untuk para pelancong dan para pejabat pemerintah saat itu. Bangsa Romawi lah yang pertama kali mengenalkan teknologi mandi berendam dengan air panas ke Eropa dan Timur Tengah. Sejarah dimulainya hotel juga ditandai dengan munculnya para pelancong yang mengadakan perjalanan di sepanjang jalur sutra dan padang pasir, di mana mereka selalu mengadakan perjalanan secara berkelompok atau yang disebut dengan istilah karavan. Satu kata yang berasal dari bahasa Persia, karavan. Perjalanan para karavan ini kemudian difasilitasi dengan caravanserais, yaitu sebuah rest area yang menyediakan air minum, tempat mandi, istirahat, dan juga tempat untuk memberikan makanan bagi binatang tunggangannya. Mungkin tempat inilah yang menjadi awal mula sebuah bisnis akomodasi dimulai. Menurut beberapa sumber tertulis pada masa Romawi, telah muncul rumah-rumah penginapan yang disebut dengan mansion di sepanjang jalan-jalan utama kota yang disewakan untuk para pelancong. Mansions sendiri berarti flat. Antara satu mansion dengan mansion lainnya biasanya berjarak hingga puluhan kilometer.
Pada masa-masa selanjutnya, ketika bepergian jauh, semakin banyak dilakukan orang, khususnya untuk kegiatan dagang, ziarah, maupun aktivitas militer. Rumah-rumah penginapan pun semakin banyak didirikan. Di sepanjang jalur perdagangan dunia dan kota-kota kuno seperti Yerusalem, Baghdad, Mekah, Cordoba, Roma, maupun Konstantinopel, bagi para pengembara peziarah biasanya mereka beristirahat di gereja-gereja yang menyediakan fasilitas tanpa dipungut bayaran, melainkan hanya diharapkan sumbangan sukarela bagi yang mampu. Namun karena jumlahnya terbatas dan jaraknya yang berjauhan, lalu mulailah banyak penginapan yang didirikan. Persinggungan antara Barat dan Timur yang terjadi dalam Perang Salib sangat berperan dalam melahirkan kota-kota baru di sepanjang Asia Kecil, yakni wilayah Turki yang di semenanjung yang memanjang hingga ke Syria dan akhirnya di Palestina. Di sepanjang jalur ini ada banyak penginapan atau yang disebut dengan roadside inn yang diperuntukkan bagi para prajurit dan para peziarah yang ingin berkunjung ke Palestina. Bahkan pada abad pertengahan, kehadiran rumah-rumah penginapan ini mendapat dukungan dari otoritas gereja untuk kepentingan para peziarah ke Tanah Suci. Menurut sejarah, pada tahun 705 di Jepang tercatat telah dibangun rumah-rumah penginapan yang dikenal dengan ryokan. Penginapan yang tertua bernama Nishima Onsen Kyukan di daerah Yamanashi Prefecture dan sudah dikelola oleh 52 generasi. Awal muasal pembukaan penginapan di Jepang tersebut memang punya sejarah tersendiri dengan ditemukannya sumber air panas atau yang dikenal dengan onsen. Pada perkembangan selanjutnya, yaitu setelah abad pertengahan, rumah-rumah penginapan tidak hanya menyediakan fasilitas penginapan, tetapi juga mulai dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya seperti bar, salon, dan kedai makan. Jumlah kamar pun mulai diperbanyak sehingga mencapai puluhan. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya hotel dalam makna sebenarnya, yakni gedung tempat singgah yang menyediakan fasilitas lengkap. Banyak di antaranya yang masih dikenal dan beroperasi sampai dengan saat ini. Seperti sebuah hotel lengkap di Canterbury, Inggris, pada tahun 1129 yang disebut dengan Inn. Lalu The Old Bell in Harley, Inggris yang dibuka pada tahun 1135. Sementara di Cologne, Jerman terdapat St. Peter yang beroperasi dari tahun 1246. Di Interlaken, Swiss, ada Hotel Interlaken yang dibuka sejak 1323. Sedang di Italia, di Bologna tepatnya, ada hotel bernama Al Cappello Rosso yang sudah mulai beroperasi pada tahun 1375. Serta di Austria terdapat Hotel Goldener Adler yang dibuka pada tahun 1390. Industri perhotelan berkembang pesat pada abad ke-19. Hotel-hotel modern mulai didirikan di banyak kota besar, semacam London, Paris, New York, Boston, San Francisco, dan lainnya. Para pengelola hotel-hotel ini tidak hanya menawarkan paket pelayanan tempat tinggal sementara, tetapi juga mulai menyediakan tempat pertemuan dan konferensi beserta perangkat teknologi terbaru, semacam telepon dan televisi. Pada abad ke-18, di kota-kota besar di Eropa dan Amerika, mulai bermunculan hotel-hotel yang menjadi awal lahirnya hotel-hotel modern. Pada 1762 dibangun sebuah penginapan yang berada di kota New York, Amerika Serikat dengan nama The Lansing, yang kemudian berganti nama Queen's Head Tavern. Penginapan ini menjadi lambang kejayaan Amerika Serikat pada masa lalu.
Saat ini, Queen Heads Tavern telah berubah menjadi restoran dengan nama Princess Tavern. Di kota London, pada tahun 1774, didirikan Hotel Covent Garden. Selain memiliki fasilitas lengkap untuk zamannya dan jumlah kamarnya yang banyak, berdampingan langsung dengan bioskop dekat Westminster di London. Ada pula City Hotel di New York dengan kapasitas 170 kamar yang didirikan pada tahun 1794. Industri perhotelan berkembang pesat pada abad ke-19. Hotel-hotel modern mulai didirikan di banyak kota besar. Di Amerika Serikat, pembangunan Boston Tremont House pada tahun 1829 menjadi hotel pertama yang memiliki kamar single dan double, yang ditambah dengan tempat untuk melakukan conference bagi masyarakat lokal yang jumlah kamarnya 270 kamar. Selain itu, hotel ini juga menjadi hotel pertama yang melakukan pendidikan dan seleksi terhadap pekerjaannya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepuasan kepada tamunya. Namun pada umur yang ke-20, hotel ini ditutup. Pada tahun 1830 sampai dengan tahun 1850, berdiri beberapa hotel mewah lainnya seperti Hotel Astor, The Palmer House, The Sherman House di Chicago, Hotel Planters di St. Louis, dan pada tahun 1875 terdapat hotel yang sangat megah dan terbesar dengan total 800 kamar yang berada di San Francisco. Hotel tersebut bernama Palace. Di tahun yang sama berdiri The San Pancras Station and Hotel di London. Bahkan pada akhir abad ke-19, muncul hotel-hotel yang diperuntukkan bagi para pengusaha dan bisnismen, sehingga muncul label khusus yaitu Business Travel Hotel. Untuk jenis hotel ini, Ellsworth Milton Statler Hotel di New York yang didirikan pada tahun 1880. Sangat terkenal apalagi penambahan fasilitas kaca rias dan koran pagi yang diberikan kepada setiap penghuni kamar. Hotel ini merupakan chain hotel alias jaringan hotel pertama di dunia. Pada tahun 1894 dibangun Netherland Hotel di New York sebagai hotel dengan sambungan jaringan komunikasi di setiap kamarnya. Hotel mewah pun mulai bermunculan semisal Hotel Wardrobe Astoria yang didirikan 1896 di New York dan The Brown Palace di Denver, Colorado. Kedua hotel ini termasuk hotel dengan tingkat kunjungan tertinggi di Amerika pada masa itu. Hampir semua hotel di zaman itu berdekatan dengan stasiun kereta api, namun setelah adanya mobil dan pesawat terbang, maka hotel dapat dijumpai di segala tempat. Sehingga secara alamiah, hotel dikelompokkan berdasarkan jasa dan lokasi di mana hotel itu berada, seiring bangkitnya industri perhotelan. Pada abad ke-20, khususnya setelah berakhirnya Perang Dunia ke-1, jumlah hotel semakin meningkat seiring berkembangnya alat-alat transportasi massal dan berkembangnya bisnis travel. Hotel-hotel baru ini banyak didirikan di sekitar pusat bisnis. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah berkembangnya dunia pariwisata, yang kemudian melahirkan hotel-hotel resort yang menawarkan paket-paket penginapan sekaligus akomodasi. Pada masa ini, sejak tahun 1920, sekolah-sekolah perhotelan pun mulai bermunculan di banyak tempat. Dan pada masa berlangsungnya Perang Dunia Kedua dan masa sesudahnya, bisnis hotel makin berkembang pesat. Akan tetapi pada masa itu, hampir tidak ada hotel baru yang dibangun. Para pengelola lebih memilih untuk mengembangkan hotel yang ada, baik dari segi fasilitas, kualitas pelayanan, dan manajemen termasuk berpindahnya kepemilikan hotel dari pribadi ke korporasi. Dalam perkembangan selanjutnya, industri-industri hotel besar di Amerika mulai melebarkan sayapnya ke luar negeri dengan menggunakan sistem franchise. Lahirnya jaringan hotel besar di bawah sebuah korporasi besar. Semisal
Hilton, Hyatt, JW Marriott, Intercon, dan sebagainya. Sejarah keberadaan sebuah hotel tidak bisa dilepaskan dari sejarah peradaban manusia. Kebutuhan akan akomodasi ini sebenarnya sudah ada sejak manusia melakukan migrasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ketika manusia pertama kali melakukan perjalanan dengan berjalan kaki ataupun menunggang kuda, karena roda belum ditemukan dan membutuhkan sebuah tempat untuk ditinggalinya dalam perjalanan. Maka sejarah akomodasi ini bermulai. Namun, pada saat itu belum melibatkan uang dan bentuk ekonomi lainnya, dikarenakan mereka hanya tinggal di tenda-tenda ataupun rumah-rumah pedesaan. Seiringnya berkembang waktu, manusia mulai menyewakan kamar-kamarnya untuk ditinggali oleh para pelancong dengan transaksi ekonomi. Oh ya, selain Hilton, kemudian juga banyak lagi perusahaan atau jaringan hotel-hotel besar yang sangat terkenal. Ada Hyatt, ada Wyndham, ada Accor, dan Kempinski yang tidak hanya dikuasai oleh jaringan besar di Amerika, tetapi juga ada di negara-negara lain seperti Prancis untuk Accor, Kempinski di Jerman, dan Shangri-La untuk di Hong Kong. Pertumbuhan hotel di Indonesia berkembang sangat pesat. Kebutuhan tempat beristirahat semakin tinggi dan kompetisi yang semakin tinggi membuat hotel-hotel berusaha menarik perhatian pengunjung dari segi pelayanan dan menambahkan fasilitas yang semakin lengkap dan berbeda. Banyaknya pengunjung dapat memicu naiknya tarif hotel per kamar. Hotel-hotel di Indonesia semakin beragam dimulai dari hotel berbintang 1 hingga bintang 5. Persaingan yang tinggi dan jumlah penambahan kamar hanya terjadi di hotel berupaya untuk menarik wisatawan adalah selalu mementingkan kepuasan tamu dengan menjaga kualitas pelayanan yang terdapat di hotel. Karena kualitas pelayanan sangatlah penting dan merupakan kunci sukses dari setiap produk dan layanan kualitas. Pada tahun 2018, jumlah kamar hotel yang ada di Indonesia kurang lebih 600.000 unit dan akan bertambah mencapai 50.000 unit di tahun 2019. Jumlah kamar hotel di wilayah Indonesia bagian barat mencapai 37.200, di mana yang ada di Sumatera, 227.100 kamar ada di Jawa dan Bali, 12.000 kamar ada di Kalimantan, dan 15.500 ada di Sulawesi. Sebaliknya, total kamar di Indonesia bagian timur hanya 9.600 kamar. Sehingga terlihat sekali dominasi Jawa dan Bali dalam pengadaan akomodasi. Sejarah perkembangan hotel di Indonesia berawal dari masa penjajahan kolonial Belanda, saat jumlah wisatawan asing masih ribuan. Namun bagaimanapun juga, karena pendatang dari luar Indonesia juga yang dulu dikenal dengan Hindia Belanda, juga memerlukan tempat tinggal sementara, maka dibangunlah beberapa hotel. Hotel Des Indes atau Dis Indis di Batavia adalah yang pernah menjadi hotel duta di Indonesia, menjadi hotel mewah yang pertama kali dibangun. Asal mula dunia pariwisata di Indonesia dimulai saat Belanda menjajah Indonesia. Saat itu dibangun juga beberapa penginapan lainnya seperti Slir Hotel di Solo, Palace Hotel di Malang, dan Grand Hotel di Yogyakarta. Setelah Indonesia merdeka, selain membenahi perekonomian yang terpuruk akibat perang, Hotel Indonesia adalah hotel bintang 5 pertama yang dibangun di Jakarta. Hotel ini diresmikan pada tahun 1962, tepatnya tanggal 5 Agustus oleh Presiden Republik Indonesia pertama, yakni Soekarno, dalam rangka menyambut ASEAN Games ke-4 di Jakarta. Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya Wendy dari Amerika Serikat.
Kemudian setelah Hotel Indonesia, dibangun juga beberapa hotel lainnya. Yang pertama adalah yang di Bali, yakni Hotel Bali Beach, merupakan hotel tertinggi di Bali, karena setelahnya tidak ada lagi hotel di Bali yang tingginya lebih dari 4 lantai. Menyusul diresmikannya Pelabuhan Udara Ngurah Rai sebagai pelabuhan internasional. Kemudian dilanjutkan dengan hotel di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat dengan nama Samudra Bridge yang diresmikan pada tahun 1966 dan Ambarukmo Hotel Palace di Yogyakarta pada tahun yang sama, hanya berbeda bulan, yaitu pada bulan Maret 1966. Sampai di sini materi pengenalan industri perhotelan kali ini. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, Anda dapat menyampaikannya kepada saya via WhatsApp ataupun Instagram. Terima kasih.